Ya. Terima kasih ya Dimas. Oke. Kembali ada gium kita di Impact Circle School. Jadi Impact Circle School itu punya moto, ada gium namanya ya, yaitu with great power comes great responsibility. Maksudnya apa sih? Ketika kita punya kekuatan yang lebih, ketika kita punya power yang besar, kita juga bakal mendapatkan tanggung jawab lebih juga. Jadi kalau di Impact Circle Tes. Suaranya pas putus kali, Min. Oke, suara putus ya? Ya. Kakak masuk lagi nih kayaknya. Ntar kakak. Oke, udah kelihatan? Udah Kak Min. Kakak ulang ya. Oke, udah kedengaran semuanya? Suara kakak udah kedengaran ya? Iya, kedengaran. Aman, Kak, aman. Oke, aman. Oke, maaf banget tadi ternyata terputus. Oke, kakak ulang ya. Jadi di Impact Circle School itu ada namanya adagium, ataupun bisa dibilang moto yang menjadi prinsip dan yang dipegang banget di Impact Circle School, yaitu with great power comes great responsibility. Maksudnya adalah ketika kita memiliki kekuatan yang besar, kita memiliki kelebihan ataupun hal yang menjadi kekuatan dari diri kita, misalnya kamu kaya dan sebagainya, kamu punya tanggung jawab lebih untuk memaksimalkan itu. Misalnya kalian kalau di Impact Circle School itu punya mentor, punya kami yang akan menyediakan program-program yang membuat kalian bisa berkembang. Disitulah kalian punya tanggung jawab lebih untuk memaksimalkan semuanya. Nah, oke? Jadi gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya tuh dengan kekuatan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Gitu. Oke, jadi untuk sesi ketiga ini kakak bakal ngebahas tentang impactful curriculum. Nah, teman-teman semuanya pasti asik ya dengan kurikulum gitu. Dalam persekolahan juga kita sering banget ngebahas ataupun kita memang menggunakan kurikulum. Kalau di Indonesia sekarang yang menjadi kurikulum pendidikannya adalah kurikulum Merdeka ya. Ataupun mungkin di sekolahnya ada yang masih pakai kurikulum K13 ataupun yang lainnya ya itu kurikulum. Nah, tapi kalau di Impact Circle School, bentar ya. Nah, kita bakal ngebahas beberapa konten. Yang pertama, kakak bakal ngebahas tentang apa itu sih kurikulum. Nah, ini bakal ada di introduction. Kemudian yang kedua, objektif. Ketiga, 7 principles. Keempat, our product, credit, assessment, dan impactful point. Langsung aja. Jadi, kurikulum, kalau yang biasa kita dengar, nah kita sering banget dengar kata kurikulum. Jadi sebenarnya kurikulum itu apa sih ya? Nah, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kalau instansi, atau suatu organisasi, atau suatu yayasan, atau suatu sekolah, itu biasanya akan ada kurikulum. Kalau negeri, kurikulum Merdeka. Jadi kalau di Impact Circle School itu, kurikulum ini sebagai pedoman penyelenggaraan setiap kegiatan pembelajaran itu selalu mengacu kepada kurikulum ini. Nah, kurikulum yang digunakan di Impact Circle School di Yayasan Lingkar Pemimpin Muda Ketapang ini adalah impactful kurikulum atau bahasa Indonesia ada. Nah, tujuan dari diadakannya impactful curriculum ini apa sih? Ya, tujuannya itu jelas banget. Kami ingin sekali kalian sebagai anak muda itu bisa tumbuh, bisa berkembang sebagai pemimpin di masyarakat atau kalau bahasa Inggrisnya community leaders. Nah, Mbak pengen nanya sama teman-teman semuanya,
sebenarnya menurut teman-teman ya, community leaders itu apa? Kita di sini bisa diskusi bareng, teman-teman bisa banget untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin teman-teman ada yang pengen nyampein pendapat dulu, apa sih itu community leaders menurut teman-teman semua? Yuk, ada yang tahu community leaders apa? Ya teman-teman, ada yang tahu nggak? Menurut teman-teman deh, menurut Ya. pandangan teman-teman dulu. Bagi kalian community leaders itu gimana? Ada Saya, yang Kak. ingin? Oke, silakan. Siapa ini? Dan kah? Wisdom. Ya. Itu orang yang menggerakkan masyarakat supaya bisa berubah menjadi lebih baik gitu, mengubah sikapnya, mengubah kebiasaannya juga. Wah, betul banget ya. Itu salah satunya. Ada lagi yang pengen menyampaikan pendapatnya? Udah hampir bener, bahkan udah bener banget gitu. Keren, Witch dan... Oke, ada lagi nggak? Ini dari Evinka Zahra, sekelompok orang yang bergerak di kepemimpinan. Kemudian ada Ran juga, orang yang menerapkan nilai-nilai leaders, Kak. Oke, betul banget ya. Jadi itulah community leaders. Jadi secara umum, sebenarnya community leaders itu adalah orang yang bisa memimpin masyarakatnya dengan menerapkan prinsip-prinsip leaders values. Jadi kalau di Impact Circle School kan ada namanya leaders values ya yang udah dijelaskan oleh Dimas di hari pertama. Jadi community leaders ini merupakan orang, pokoknya nggak harus dia sebagai leaders yang dalam artian dia punya jabatan sebagai pemimpin. Nggak harus dia sebagai ketua OSIS, ketua MPK, atau kepala sekolah, atau presiden, bahkan bupati pun, itu nggak harus sebagai jabatan seorang pemimpin, tapi kita sebagai profesi kita sendiri, misalnya kalian sebagai siswa, sebagai misalnya kakak, ataupun kakak ya, sebagai guru misalnya ya, kakak bisa mengempower, memberikan dampak positif, bisa menggerakkan orang-orang di sekitar kakak gitu untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Seperti yang diucapkan oleh Witch dan tadi ya, kayak gitulah. Nah, contohnya kalau misalnya kalian tadi ngerjain pretest, ada banget di situ contoh dari community leaders ya. Kayak misalnya apa tuh? Ivinka, tadi apa ya? Pokoknya kayak gitu-gitulah. Itu semuanya contoh dari community leaders sebenarnya. Gitu. Nah, di Impact Circle School itu dapat impact kurikulum yang menerapkan 7 prinsip ini. Jadi yang pertama adalah SDGs based, leaders value integrated, future skills, outcome, beneficiary centric, dan lain sebagainya. Kita langsung bahas aja. Yang pertama adalah SDGs based. Jadi SDGs ini kepanjangan dari Sustainable Development Goals atau singkat dengan SDGs tadi adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, SDGs ini apa sih sebenarnya? SDGs ini adalah agenda dunia ataupun tujuan yang udah ditentukan oleh PBB dari tahun 2015 kemarin dan menjadi target sampai tahun 2030 gitu. Jadi dalam SDGs ini terdapat 17 tujuan global dengan 169 capaian yang udah diukur oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan. Jadi kita sebagai organisasi ya, yayasan yang think globally, act locally, kita berpikir untuk dunia, berpikir untuk global, tapi kita beraksinya untuk daerah kita dulu gitu. Jadi kita sangat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan ini gitu. Nah, jadi ini adalah 17 tujuan global tadi. Nah, kita ini kebanyakan kalau di Impact Circle School kebanyakan ngambil yang quality education ya, yang nomor 4. Contohnya seperti kelas pick up, seperti kelas scholarship mentoring, kayak kelas kayak Amerta. Nah, itu termasuk ke dalam quality education. Kalau misalnya kita cuma pendidikan aja gitu ya? Enggak, tapi kita juga ngambil
yang lain juga. Sebenarnya kita mencakup semuanya, tapi belum begitu program-programnya belum begitu gencar ya. Kayak misalnya Linkit itu Climate Action yang nomor 13, terus Orient Blue yang Life Below Water. Mungkin teman-teman nanti bisa cek lagi yang SDGs-nya. Kemudian yang kedua adalah Leaders Value. Jadi, dalam setiap program di ICS, itu kami sangat menerapkan jelaskan sama Kak Dimas ya. L-nya life purpose, E-nya empathy, A-nya apa? Agility, D-nya determination, E-nya empowerment, R-nya respect, dan S-nya sagacity. Nah, untuk teman-teman yang batch 1 dan 2, pasti udah nggak asing banget dengan leaders ini, pasti udah pada ngerti dan harusnya udah tahu ya, karena udah beberapa kali dijelaskan berulang kali tentang leaders. Tapi untuk batch 3, oke, kakak jelasin ulang lah ya untuk leaders ini. Tapi takutnya memakan waktu lama, tapi nggak apa-apa. Sedikit-sedikit aja. Nah, kita mengharapkan sebagai pemimpin kita punya tujuan hidup. Makanya kemarin kita ada ngadain kelas Who Am I? Supaya kalian itu sebagai pemimpin, sebagai yang kami siapkan untuk jadi pemimpin, itu bisa mengerti dengan diri kalian sendiri. Kalian bisa tahu kekurangan kalian, kelebihan kalian, passion kalian, dan itu akan berguna sekali untuk kalian supaya tahu tujuan kalian apa, impian kalian apa, dan akhirnya kalian bisa akhirnya pada saat kalian udah tahu tujuan kalian tadi itu, kalian tahu kalian mau ngapain di masyarakat nih, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah empati. Nah, kalau di empati itu sebagai pemimpin pasti kita perlu banget sikap empati terhadap anggota-anggota kita ataupun orang yang kita pimpin. Kita memposisikan diri kita berada di posisi mereka gitu. Akhirnya pada saat kita memiliki sikap empati itu, kita bisa menjadi pemimpin yang berbelas kasih, memimpin dengan perasaan, dengan rasa kasih sayang terhadap sesama gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah agility. Nah, agility-nya maksudnya kalian itu cekatan, kalian itu responsif terhadap perubahan yang ada di masyarakat. Misalnya ada permasalahan ini yang terjadi sekarang, kalian responsifnya tuh cepat gitu terhadap perubahan ini gitu ya. Kayak kalian bisa memberikan solusi yang tercepat, terbaik, dan serba respon. Responnya gercep gitu ya kalau bahasa kita. Nah, terus yang keempat adalah determination. Kalau determination ini berarti kalian teguh, kalian memiliki kebulatan tekad terhadap diri kalian sendiri. Kayak misalnya kalau di Ayan, kita ngasih tugas nih terhadap kalian. Kalian ngerjain sesungguh-sungguh nggak sih dengan tugas tersebut? Nah, di situ penilaian determination akan kita nilai lewat situ. Kalian mengerjakan, menyelesaikan kelas-kelasnya atau enggak? Kalian mengerjakan tugasnya dengan baik atau enggak? Kalian bertanggung jawab terhadap kelas ini atau enggak? Nah, disitulah ya keteguhan ataupun kegigihan kalian dinilai. Terus yang kelima adalah empowerment. Nah, sebagai pemimpin, kita harus bisa memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan yang udah ditetapkan bersama gitu ya. Jadi di sini kita kayak kalian itu dapat mempengaruhi orang lain, dapat memberikan pengaruh supaya teman kalian ataupun orang yang kalian pimpin itu mau melakukan sesuatu gitu. Jadi itu pemberdayaan terhadap orang lainnya gitu ya. Terus yang keenam, respect. Kalian harus bisa menghargai terhadap sesama. Jadi kalau misalnya temannya udah ngelakuin effort dalam tugas, misalnya kalian jadi pemimpin, terus orang yang kalian pimpin ini udah ngelakuin suatu effort walaupun kecil, kalian harus tetap give thanks. Kalian harus tetap menerapkan terima kasih, tolong, dan maaf ya, seperti yang udah dijelaskan Dimas di hari pertama. Nah, terus yang ketujuh adalah sagacity. Jadi kalian sebagai pemimpin kami harapkan bisa menjadi pemimpin yang bijaksana ya, yang bisa memandang sesuatu atau pengambilan keputusan itu dengan sebijaksana mungkin.
Jadi kalau sebagai pemimpin yang memiliki strategi yang baik, itu harusnya dia banyak belajar. Dia harus jadi lifelong learner ya. Karena pasti banyak banget perubahan-perubahan yang ada yang memang harus dipelajari terus-menerus, dan ketika kita udah memiliki ilmu ini, kita akan bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, dengan lebih bijak, karena kita mempertimbangkan banyak hal, gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah future skill base. Jadi, dalam program-program di Impact Circle School, itu kita sangat memperhatikan kemampuan yang bisa relevan di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi ada beberapa skill yang memang kita pertimbangkan apakah dia bisa bermanfaat di masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Jadi ada 4 skill yang ada. Yang pertama adalah self leadership. Nah, kalau self leadership ini adalah kemampuan kalian untuk menjadi pemimpin bagi kalian sendiri. Contohnya apa? Contohnya kayak time management gitu ya. Kayak self motivation gitu. Jadi kalau di self leadership misalnya ya, dalam contoh sekarang lah, kalian punya tugas, terus kalian sorenya harus ikut kelas iron. Jadi kalian harus bisa bagi waktu nih, di kapan kalian harus menyelesaikan tugas-tugas kalian. Jangan sampai kalian malah santai-santai di pagi hari, di siang hari, malah pas sore harinya ada kelas iron, malah kalian malah minta izin mengerjain tugas. Kan itu nggak bagus dong time managementnya gitu ya. Terus yang kedua adalah interpersonal skills. Interpersonal skills ini maksudnya adalah kalian bisa membangun hubungan antar personal dengan orang lain dengan baik gitu. Contohnya adalah kalian bisa menjadi pemimpin, skill leadership kalian bisa membangun tim kerja kalian dengan baik, teamwork, kemudian kalian bisa berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik ya. Akhirnya pada saat kalian udah bisa berkomunikasi bahasa Inggris kan bakal banyak lagi network yang kalian bangun, entah itu di internasional maupun teman-teman lain gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah cognitive skills. Nah, kalau cognitive skills itu adalah kemampuan otak kalian untuk menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan persoalan baik itu kecil maupun lebih kompleks gitu ya. Contoh dari cognitive skills ini misalnya kalian punya critical thinking yang baik gitu. Terus kalian bisa memanajemen project-project. Kemudian kalian bisa membangun hubungan atau relasi dengan baik dengan orang lain, public relations, dan kalian punya creativity yang bagus. Nah, itu cognitive skills ya. Terus yang keempat adalah digital skills. Digital skills ini ada yang basic, ada juga yang advance. Nah, basic ini contohnya kalian bisa mengoperasikan Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint, kemudian Canva, ya, itu termasuk ke digital skill basic. Terus kalau advance itu maksudnya gimana? Maksudnya kayak misalnya kalian ngoding, ya, kalian bikin aplikasi, bikin program, itu termasuk ke advance. Tapi yang paling kita perhatikan di Impact Circle School, minimal kalian bisa digital skill yang basic gitu. Karena kakak juga baru bisa yang basic sih, gitu ya. Oke. Yang keempat adalah outcome based evaluation. Jadi dalam Impact Circle School kita punya penilaian-penilaian dan penilaian yang kita lakukan adalah berbasis kepada perubahan. Misalnya di kelas pick up, tujuan awal dibangunnya kelas pick up itu supaya kalian bisa berkomunikasi bahasa Inggris minimal bisa dalam percakapan sehari-hari ya, ataupun basic-basicnya lah dalam bahasa Inggris. Nah, itu tujuan penilaian kami adalah dari awalnya misalnya kalian belum bisa sama sekali berbahasa Inggris atau berkomunikasi bahasa Inggris, penilaiannya pada saat kalian udah bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi berbasis perubahan yang awalnya kalian belum bisa menjadi bisa gitu ya. Nah, indikator perubahannya ada 3. Pertama pengetahuan, knowledge. Ketika kita membangun program yang seperti pengetahuan gitu ya, kayak speak up gitu, kami akan mengadakan intervensinya kelas interaktif. Kayak sekarang yang kalian hadapi ini, nah kelas dalam Zoom, jadi kalian bisa merespon apa yang kakak sampaikan, dan kakak pun secara langsung menyampaikan materi kepada kalian. Itu kelas interaktif. Nah, kemudian
Yang kedua adalah kemampuan atau skill. Jadi pada saat kalian udah dikasih knowledge, udah dikasih pengetahuan, kami ingin mengukur pengetahuan kalian dengan kemampuan. Jadi kalian langsung praktik. Makanya di ayat ini nggak hanya kita kasih kelas interaktif aja, tapi kalian juga kami kasih project, kami kasih tugas gitu, kayak tugas-tugas yang kami suruh post di Instagram, yang pokoknya kalian kerjakan dengan bimbingan juga dari mentor-mentor. Itu ya. Kemudian sikap. Nah, sikap ini adalah penilaian yang kami lihat dari perubahan sikap kalian sebelum masuk ICS dan pada saat udah bergabung di Impact Circle School. Kayak misalnya sebelumnya kalian itu jarang banget mengucapkan terima kasih, tolong, maaf, dan setelah masuk ICS, alhamdulillah ternyata ada yang bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi ada sikapnya berubah gitu ya. Semoga teman-teman semua bisa seperti itu semua ya. Oke. Yang kelima adalah beneficiaries centric. Jadi program yang ada di Impact Circle School itu berfokus kepada kebutuhan dari penerima manfaat. Jadi penerima manfaat ini adalah kalian, adalah iStudent, iMentee. Jadi kami ini membuat program kegiatan di ICS itu berdasarkan kebutuhan kalian. Makanya kemarin kami ada mengasih empathy map, kalau nggak salah ya, yang kakak kasih linknya, itu kami membuat program itu berdasarkan apa yang memang kalian butuhkan gitu. Dan orientasi dari program ini juga titik beratkan kepada partisipasi aktif dari penerima manfaat dari kalian. Dan yang perlu ditekankan di sini adalah your experience is your own responsibility. Jadi pengalaman kalian di ICS terutama ya, itu merupakan tanggung jawab kalian sendiri. Jadi jangan salahkan ICS kalau misalnya kalian nggak berkembang, padahal kalian nggak ada ngapa-ngapain di ICS gitu. Kalian nggak ikut program-programnya, kalian nggak ngerjain tugas-tugasnya, itu bukan salah ICS lagi, tapi itu tanggung jawab kalian. Jadi makanya kalian kalau masuk ICS, itu manfaatkan sebesar-besarnya. Di sini ada mentor, di sini ada teman-teman yang positif. Sorry. Di sini ada teman-teman yang positif. Jadi semuanya sangat sebenarnya kalau misalnya kalian minta tolong kami nggak apa-apa kok, kami nggak merasa terganggu, kami malah senang ya. Kayak misalnya dulu waktu kakak jadi iStudent ya, baru pada saat itu kakak pengen wawancara. Kakak nanya sama Kak Chandra, apakah dia bersedia, apakah dia bisa ngajarin kakak cara interview gitu ya. Karena waktu itu kakak juga masih nggak terlalu paham gimana sih kalau di interview Mas universitas gitu kan, wah tegang banget waktu itu. Dan alhamdulillah Kak Chandra ternyata welcome untuk mengajari Kak gitu, secara personal gitu ya. Jadi kita itu di sini ada untuk kalian. Kami bertanggung jawab juga atas ilmu yang kami punya untuk di-sharing kepada kalian, dan itu adalah tanggung jawab kalian juga untuk memanfaatkan kami gitu. Oke? Oke ya. Nah, yang keenam adalah problem based learning. Jadi program-program yang dirancang di Impact Circle School itu adalah pelajaran berbasis masalah. Wah, kok berbasis masalah ya? Jadi kalian sebagai penerima manfaat, kami kasih masalah yang terjadi sekarang di masyarakat. Itu kalian harus critical thinking juga ya, harus curiosity-nya harus tinggi gitu. Sekarang masalah yang terjadi di masyarakat itu apa ya? Nah, udah ketemu masalahnya, kami akan tantang kalian untuk memecahkan masalah tersebut, dan kami harap kalian bisa berpikir kritis dan bisa memperluas keilmuan kalian tentang masalah-masalah tersebut. Misalnya di Impactful Ramadan Project. Bentar ya. Nah, langsung masuk ke challenging environment. Jadi dalam Impact Circle School itu kita dirancang dengan lingkungan yang menantang. Pasti kerasa banget dong rasanya vibes yang ambisnya di Impact Circle School. Anak-anaknya menantang semua ya. Dan ketika kita bikin program, kalian itu bakal kami tantang dengan sebuah target. Nah, dan target ini pastinya bakal memicu perubahan positif bagi kalian gitu. Nah, target-target yang diberikan ini berupa waktu program yang panjang, yang akan menguji ketekunan kalian, komitmen kalian terhadap proyek kami, proyek kita ya.
Nah, kayak misalnya waktu Impactful Ramadan Project, di situ waktu yang diberikan sekitar 20 hari. Nah, 20 hari itu kalian apakah konsisten, apakah berkomitmen, apakah tekun dengan 20 hari itu bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada, dan kami Kak Chandra ataupun kita semua ya dapat tantangan untuk mendapatkan 200 juta kalau yang Impact Ramadan Project yang kemarin. Kalau yang pas zaman kakak itu 100 juta. Jadi benar-benar tertantang untuk melakukan perubahan-perubahan positif lagi dari diri kita gitu. Jadi kita menemukan masalah, setelah dapat masalah kita diberi tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian kita diberi target gitu, dan akhirnya kita bisa berubah menjadi lebih positif gitu ya. Kemudian, nah ada produk-produk dari ICS. Sebenarnya produk di ICS itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Training Class Development Program. Nah, kalau Training Class Development Program ini lebih fokus kepada kelas yang melakukan pengembangan terhadap diri kita sendiri. Kayak self-leadership gitu. Misalnya kelas pick up, itu kan lebih kepada pengembangan diri sendiri ya. Lebih kepada pengembangan komunikasi skill bahasa Inggris kita sendiri gitu. Kemudian seperti scholarship mentoring, personal branding, dan lain-lain. Kemudian selain yang untuk pengembangan diri sendiri tadi, kita bisa menyalurkan yang udah kita kembangkan dari training class development program ini ke community development program. Jadi kalau di community development program itu lebih berfokus kepada pengembangan kepemimpinan organisasi. Jadi apa yang udah kita dapat di training class itu bisa kita sharing di community development program gitu. Contoh dari community development program itu seperti Leaders Academy, kemudian internal communities, kemudian Impactful Ramadan, kemudian Green Leaders juga termasuk gitu ya. Nah, oke, kemudian masuk ke kredit. Jadi dalam kelas-kelas yang ada di Impact Circle School, sebenarnya kita itu enggak semata-mata kalian ngikut tuh sia-sia, itu enggak. Kami itu selalu menilai kalian. Kalau di Impact Circle School ada yang namanya kredit. Kalau di perkuliahan ada namanya SKM, Satuan Kredit Mahasiswa. Nah, kalau di Impact Circle School, kredit yang diberikan bakal lebih besar. Itu. Nah, satu kredit itu sama dengan 2 jam. Jadi ini ada sebuah kasus ya, contoh. Nah, kakak bacakan sebuah kelas pelatihan pembuatan konten kreatif. Ini misal ya, contoh aja. Terdiri dari 10 pertemuan. Jadi misalnya ada pembuatan konten kreatif nih. Dalam pembuatan konten kreatif ini terdiri dari 10 pertemuan. Dan tiap pertemuan menghabiskan 1,5 jam. Nah, di akhir program, peserta disuruh membuat proyek konten yang diperkirakan memakan waktu 10 jam. Jadi, kalian setelah melakukan kelas, itu dikasih tugas. Tugas ini kira-kira kami diperkirakan itu ada 10 jam. Nah, nggak hanya itu, peserta diberikan kuis yang dikerjakan dalam waktu 30 menit. Nah, setelah membuat proyek konten, peserta juga diharuskan mempresentasikan konten dalam 15 menit. Jadi sebenarnya dapat kredit berapa ya kalau kayak gini? Nah, ini penghitungannya. Nah, kalau kita jabarkan, tadi ada 10 kelas. 10 kelas, dalam satu kelas 1,5 jam. Kita kalikan dengan 10, jadi 15 jam. Nah, 15 jam, kalau satu kreditnya 2 jam, kita bagi 2. Berarti dapat 7,5 kredit. Terus, pas udah selesai kelas, disuruh bikin konten. Nah, konten ini kita perkirakan 10 jam lah ya. Nah, 10 jam itu kalau dibagi 2, 5 kredit. Berarti pembuatan kontennya dapat 5 kredit. Kemudian pengerjaan kuisnya dapat 0,5 jam berarti ya. Nah, dibagi 2, 0,25 kredit. Kemudian presentasi 0,25 jam dapat 0,125 kredit. Dan totalnya adalah 12,875 kredit. Dan kita bulatkan jadi 13 kredit. Nah, jadi pada saat selama kalian mengikuti, kalau misalnya full mengikuti pembuatan konten ini, kalian bakal dapat 13 kredit. Gitu. Nah, kemudian assessment. Di akhir program kegiatan, kalian sebagai penerima manfaat, sebagai student assignment, itu bakal dapat skor akhir. Nah, skor ini
yang bakal menjadi capaian kalian lah selama mengikuti program. Jadi semacam kalau di sekolah itu rapot ya, kalian bakal dapat skor akhir kalau di Impact Circle School. Cara penghitungan kalau skor akhir itu ada kalau di penilaian kelas training program ya, presensinya sekitar bobotnya itu 5-10%, kalau proyeknya 50-80%, kuisnya 10-15%, terus reflection atau key learning point-nya 20-50%. Kak, kenapa sih presensinya kok malah kecil ya daripada proyeknya kok besar banget sampai 50-80%? Nah, itu kenapa? Karena gini, kita mikirnya kalau misalnya dia datang terus, tapi dia nggak begitu mengikuti ataupun nggak mendalami kelasnya, pasti presensi yang apa ya, project yang misalnya kalian dikasih project, tapi kalian hadir terus, tapi projectnya yang dikerjakan nggak maksimal, nggak bagus, itu bakal dapat bobot project yang kecil juga. Dan presensi ini nggak terlalu dibutuhkan selama project kalian bagus-bagus aja gitu ya. Itu bukan nggak dibutuhkan sih, dibutuhkan tapi bobotnya kecil gitu ya. Oke, kemudian kalau penilaian community development program, kalau tadi itu berarti untuk pengembangan yang diri sendiri ya, yang self leadership. Tapi kalau ini untuk yang community-nya, kalau misalnya kalian ikut impact pengembangan project ataupun hal-hal yang program-program yang bersifat komunitas ataupun membuat apa ya, kelompok gitu ya. Nah, presensinya bobotnya sekitar 5-10%. Terus performance appraisal ini performa akhir dari kalian itu bagaimana itu ya, perubahan kalian. Nah, itu bobotnya 40-50%. Kemudian key learning point-nya 50-75%. Nah, masuk ke impactful point. Jadi kalau di Impact Circle School itu ada impactful point yang digunakan sebagai tolok ukur. Jadi semakin banyak impactful point kalian, semakin besarlah dampak yang kalian berikan. Gitu. Jadi semacam rapot ya. Kalau misalnya di sekolah itu semacam rapot, kalau di Impact Circle School namanya impactful point. Gitu. Nah, cara menghitung impactful point itu gimana ya? Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, dari mana dapat 1000 lebih itu? Dari mana dapat 700 misalnya dari impactful point ini? Jadi, dari program skor tadi yang udah didapatkan, itu dikali dengan total kredit. Nah, kemudian dikali dengan 10. Nah, misalkan nih, skor yang kalian dapatkan di program misalnya Impact Pengembangan Project ya, atau Speak Up kalau di sini. Nah, skor yang kalian dapatkan itu 70%. Nah, kredit yang kalian dapatkan di Speak Up ataupun dari semuanya ya, misalnya kalian hadirnya berapa gitu, nanti dihitung tuh kayak tadi itu sekitar 20 kredit. Maka impactful point yang kalian dapatkan itu skornya 70%, itu dikali dengan kredit 20 dikali dengan 10. Jadi totalnya 140 poin gitu. Nah, terus Oke. Sekarang lanjut ke sesinya Ran, internal communities. Bagi teman-teman yang mau bertanya tentang sesi tadi yang impactful curriculum, boleh banget, tapi setelah Kak Ran menjelaskan ya, jadi boleh disimpan dulu pertanyaannya. Silakan Ran. Oke, terima kasih Kak Mimin. Jadi di sini aku bakal melanjutkan penjelasan dari Kak Mimin. Sebenarnya ini bagian lain dari kurikulum. Jadi bagian ini ada internal communities. Mungkin aku mau tanya dulu deh, bagi teman-teman student boleh dijawab internal communities apa aja yang ada di ICS yang kalian tahu? Atau menurut kalian internal communities yang ada di ICS itu apa aja sih? Gitu. Ya, Oh, Vinka raise hand. Oke. Silakan Vinka. Oke, menurut Vinka tuh internal community-nya tuh kayak sejenis LinkedIn, terus perempuan, dan juga kita ada rumah impactor, dan ada
impactor opportunity ya kan Kak? Itu sekitaran ada, kan dihitung dari projectnya kita, yang house itu kan ada menghasilkan beberapa community, itu sekitaran 10 community, ditambah rumah impactor, ditambah juga impactor community itu sekitaran ada 12-an. Nah, jadi internal community itu kayak anak-anaknya organisasi impact school yang bergerak untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Ketapang. Untuk menyelesaikan tujuan-tujuan impact, tujuan besar impact lah gitu. Menurut Pinka gitu, Kak. Itu aja. Oke, thank you Vinka. Benar sih, beberapa poin dari Vinka yang sebutin tadi itu termasuk internal communities. Oke, mungkin lebih lanjutnya boleh slide selanjutnya. Kak Mimin, ya. Oke, kita mulai dari definisi internal communities-nya dulu. Jadi internal communities itu merupakan komunitas-komunitas internal naungan dari Yayasan Lingkar Pemimpin Pemuda Ketapang atau ICS yang udah disebutin Vinka tadi juga benar ya, kayak komunitas-komunitas yang ada di bawah naungan ICS. Dan beberapa community itu hasil dari kegiatan program Leaders Academy yang udah kita lakuin beberapa bulan yang lalu. Selanjutnya, Kak Mimin. Nah, untuk objektifnya sendiri, maksudnya kenapa sih adanya internal communities ini dibentuk? Jadi ini untuk mengembangkan nilai kepemimpinan kalian dan untuk menambah skill kalian dalam memimpin. Jadi kalian di sini lebih dibiasakan untuk menjadi pemimpin, diberi wadah untuk bisa memimpin dengan fokus bidang yang berbeda-beda. Untuk fokus bidang yang berbeda-beda itu akan aku jelaskan lagi selanjutnya, Kak. Ya, so tadi yang udah Vinka notice juga tuh ada 10 komunitas ditambah 2. Nah, sebenarnya untuk impact full opportunities itu nggak termasuk internal communities kita, cuma itu sebagai akun yang nge-share kesempatan atau opportunities yang ada untuk anak-anak ICS bisa ikut, misalnya kayak lomba-lomba, beasiswa, nah itu di impactful opportunities. Nah, kalau untuk rumah impactor sendiri, ini bukan ke komunitas juga, itu lebih ke akun internal untuk share tentang member-member dari ICS-nya. Jadi nggak termasuk internal communities kita ya. Nah, yang 10 tadi sebenarnya yang hasil dari Leaders Academy kita ada 10, namun karena beberapa topik dan bidangnya itu hampir mirip, jadi di beberapa waktu ke depan akan kita gabungin ke komunitas-komunitas yang ada. Nah, kata Kak Dimas benar tuh, rumah impactors itu akun keluarga aja, akun internal untuk anak-anak ICS. Nah, aku bisa jelasin di sini ada 10 ya. Ruang Cerita Ketapang, Linkit, Ketapang Stop Nyebat, Crazy Rich Ketapang, Amerta, Gen Hiseka, ya, Widya Iswara, Junjung Bui, Kabar Baik Ketapang, dan Arta. Sebelumnya memang ada beberapa beberapa komunitas seperti Student Vibes Ketapang, Budaya Kita. Nah, beberapa itu kita merge atau kita gabungin ke topik-topik yang hampir mirip seperti misalnya Orient Blue. Orient Blue itu tentang lingkungan juga tapi di spesifikin ke laut. Nah, kita gabungin aja ke Linkit karena sama-sama bahas lingkungan. Nah, mungkin kedepannya bakal bisa lebih aktif lagi kalau misalnya di 10 internal communities yang ada di layar kalian ini lebih berkembang dan organisasi yang kemarin bisa kita aktifin lagi untuk menambah spesifik bidang yang akan kita kembangkan. Oke, selanjutnya mungkin Kak Mimin. Ya, nah
sebenarnya kita juga punya house. Jadi apa sih beda internal communities sama house? Jadi kalau internal communitiesnya itu komunitas untuk kalian, wadah kalian untuk buat project dan segala macamnya. Sedangkan house-nya itu lebih ke internal membernya. Jadi misalnya Vinka masuk Linkit otomatis house-nya Vinka itu jadi ala-ala. Itu seperti kayak rumah impactors-nya komunitas-komunitas yang tadi udah aku sebutin. Jadi kayak ini rumah impactors itu untuk Impact Circle School. Nah, kalau misalnya ala-ala misalnya, nah itu rumahnya si Linkit gitu. Ada 10 house juga menyesuaikan sama 10 internal communities yang kita punya. Selanjutnya Kak Mimin. Baik, nah bagian ini karena beberapa internal community kita masih belum mempunyai community leaders-nya, ya. Jadi di sini kita adain pemilihan internal community leaders. Jadi bagi teman-teman yang tertarik pengen menambah pengalaman buat jadi pemimpin, ini kesempatan kalian untuk ngambil kesempatan ini. Kalian bisa daftar dengan syarat-syarat. Yang pertama, harus student atau mentee yang aktif di Impact Circle School pastinya. Yang nomor 2, lolos dalam program IAN. Jadi beberapa student juga bisa dibilang nggak lolos program IAN ini karena kegiatan atau nggak bisa hadir, sakit mungkin. Nah, itu sayang banget karena dia nggak bakalan punya kesempatan untuk jadi community leaders nantinya. Oke, dan selanjutnya memiliki kemauan dan komitmen yang tinggi. Pastinya karena kita bakal ngurusin komunitas ini, kalau kita nggak punya kemauan dan komitmen, itu bakal naik turun project-nya, bakal hilang-hilangan mungkin member-membernya. Jadi kalau misalnya leaders-nya udah punya kemauan dan komitmen yang tinggi, itu pastinya bakal bisa menggerakkan teman-teman atau member-member yang di bawah komunitasnya untuk ikut aktif juga di dalam komunitas itu. Dan selanjutnya mendaftarnya bisa di link internal community leaders. Ini akan di-share juga di grup biar teman-teman bisa akses. Jadi ini untuk leaders dari community-nya ya teman-teman, belum member dari community-nya. Kalau misalnya member dari community-nya mungkin ada info lebih lanjut yang akan di-share, tapi untuk saat ini kita cari untuk community leaders-nya, pemimpin dari komunitasnya gitu. Nah, mungkin aku bisa notice di beberapa komunitas tadi, ya Kak Mimin boleh balik ke komunitas tadi Kak Mimin. Ya, karena tadi udah dijelasin juga internal komunitas itu komunitas-komunitas yang ada di bawah naungan ICS. Jadi mereka itu beda-beda fokus bidangnya. Aku tadi lupa notice ini. Oke. Ada fokus bidang kesehatan, bidang pendidikan, sama bidang sosial budaya, ada juga ekonomi. Nah, aku bisa bilang kalau ruang cerita Ketapang itu lebih ke kesehatan, spesifiknya kesehatan mental. Sedangkan Linkit ini fokusnya ke lingkungan, terus Ketapang Stop Nyebat juga lebih ke sosial, karena fokusnya untuk mengurangi perokok yang ada di Ketapang gitu. Kalau Crazy Rich Ketapang ini lebih ke finansial, terus Amerta itu lebih ke literasi atau edukasi. Genhiseka itu kesehatan, gaya sehat anak muda Ketapang. Terus Widya Iswara ini fokusnya untuk parenting. Mungkin kedepannya bakal bisa berubah juga sesuai fokus dari leaders yang akan mimpin, tapi oke, selanjutnya Junjung Bui ini fokusnya awalnya ini namanya Perempuan Ketapang, namun diubah jadi Junjung Bui, dan ini fokusnya lebih ke kesehatan reproduksi wanita, lebih spesifik dari Gen Hiseka ya. Kalau kesehatan itu tadi Gen Hiseka itu gaya hidup sehat, kalau Junjung Bui itu kesehatan reproduksi wanita ya. Dan selanjutnya ada Kabar Baik Ketapang yang bahas tentang berita-berita
prestasi-prestasi anak Ketapang atau tentang hal-hal budaya-budaya Ketapang gitu. Jadi itu. Terus Arta itu anak bercerita kalau nggak salah singkatannya, yaitu fokusnya lebih ke anak, kayak hak-hak anak dan yang berhubungan dengan mendukung hak-hak anak dan gitu deh. Ya udah. Mungkin dari aku udah cukup sih Kak. Biarin mereka bertanya nantinya. Karena kalau biar penasaran juga. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk Kak Mimin dan Ran. Buat teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin kurang paham nih Kak di mana gitu. Ada? Kalau nggak ada yang bertanya, abang yang bertanya nih ke teman-teman tapi. Ada nggak? Mungkin bingung cara penghitungan impactful point-nya seperti apa, masih bingung. Dan ada yang bingung juga 7 prinsipnya, ada salah satunya ada yang bingung. Mungkin kita tanya dulu deh teman-teman ini. Oh, Vinka mau ngomong? Pinka? Halo. Halo Kak, ya? Vinka tadi mau ngomong? Oh enggak, tadi cuma kepencet kamera. Tapi kalau pertanyaan Pinka ada kok Kak. Apa tuh? Nah, Jadi tuh Pinka masih penasaran nih sama bagian tadi tuh ada yang dijelasin kan sama Kak Ran tentang internal community. Jadi misalnya ada leader baru nih, dia kepingin mau buat internal community baru dari hostnya gitu, kayak cabang gitu. Itu bisa nggak sih Kak? Atau dia harus tetap stay di internal community yang sebelumnya? Udah aja kan. Oke, langsung aja boleh dijawab Kak Rannya. Oke, nggak menutup kemungkinan ya, misalnya tadi Vinka nanyanya apakah leaders yang kemarin boleh pindah community ya? Nggak menutup kemungkinan sih kalau mereka memang mau pindah fokus, tapi mungkin lebih disaranin fokus dengan apa yang udah ada, karena kalian kan udah kenal sama lingkungannya, udah paham sama problem apa yang mau kalian selesaikan di komunitas itu. Nah, tapi nggak masalah sih kalau misalnya memang mau pindah komunitas. Berarti lihat situasi dulu ya, kondisinya seperti apa, mungkin bisa gitu. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Rafli Alfarizi. Siapa ini? Kak, bagaimana dengan Crazy Rich Ketapang tadi? Mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail. Crazy Rich. Oke, sebelum aku jawab pertanyaan Rafli, mungkin Vinka gimana? Tadi udah menjawab atau belum? Vinka? Iya Kak, tadi pertanyaannya udah ngejawab. Cuman tuh ada misalnya kalau Pinka dari host ala-ala nih contohnya. Terus Pinka mau buat suatu komunitas internal lain dengan fokus isu yang lain lagi. Jadi itu misalnya akun linkitnya dibuat fokus yang baru atau tetap akun linkitnya aja yang Pinka isunya Pinka ubah gitu. Oke, ini sebenarnya internal communities ini lebih kayak ke ekstrakurikuler ya. Kalian milih, bukan kalian bentuk baru lagi. Karena kalau bentuk baru lagi itu kita kan kemarin udah ya di Leaders Academy. Nah, sekarang itu waktunya tuh bukan untuk bentuk yang baru lagi, tapi lebih ke milih. Jadi kalian cuma diberi pilihan untuk memilih, bukan untuk membuat sesuatu yang baru lagi gitu, Vinka. Oke, berarti tinggal dipilih aja karena ya. tinggal dipilih gitu ya. Ya, tapi mungkin ke depannya misalnya ada fokus masalah-masalah yang mau kita selesaiin lagi, mungkin bisa ada community baru, tapi untuk saat ini belum ada ke arah sana, gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Ini dari Rapli. Kak, bagaimana dengan Crazy Rich Ketapang tadi? Mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail. Oke, sebenarnya udah dijawab juga sama Kak Chandra itu. Sebelum
kemarin sempat dinotis kalau Crazy Rich Ketapang itu adalah financial literasi, jadi lebih ke membahas karena generasi kita kan udah mulai aware nih sama hal-hal yang berbau finansial kayak mungkin saham atau trading. Jadi agar membuka mata kita untuk lebih mengetahui dunia-dunia tentang finansial, makanya dibentuklah community Crazy Rich Ketapang ini. Jadi bakal mungkin isinya nge-share informasi tentang finansial agar anak-anak muda di Ketapang lebih melek tentang finansial, tentang ngelola keuangan dan lain sebagainya gitu. Intinya belajar finansial lah ya. Ya, Oke. gitu. Wisdan, boleh on mic dia. Halo Wisdan. Ingin bertanya? Oke Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau nanya untuk community leaders itu dia dipilih pemimpinnya itu kira-kira dari pertimbangan apa ya, Mbak? Minat dia atau memang dipilih secara acak? Oke, boleh dijawab Kak Ran. Oke, tadi kan kita udah buka pemilihan internal community leaders ya. Nah, itu tuh maksudnya kalian isi dulu kan. Kalian ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Nanti kalian jelaskan juga kenapa kalian mau masuk ke komunitas itu, apa sih yang mau kalian lakukan di komunitas itu nantinya. Nah, dari situ sih penilaiannya, dari apa yang mau kalian lakukan nantinya. Jadi, kita bisa lihat kan seberapa gigih kalian pengen masuk ke komunitas itu dan perubahan apa yang akan kalian bawa di dalam komunitas itu. Gitu. Gimana Wisdan? Gimana Wisdan? Bentar dulu ya Kak. Oke. Mungkin sambil nunggu Wisdan bentar dulu tadi, kita boleh jawab yang Angeli itu ke skip kayaknya Kak. Iya, si Angel. Kak, untuk yang host itu gimana? Nah, buat student yang batch 3 tidak ada pembagian host kah? Boleh dijawab, Kak? Sebenarnya tadi udah aku bahas juga untuk batch 3 ini, dia otomatis ya teman-teman, bukan cuma untuk anak batch 3 tapi untuk semua student ini. Mungkin yang udah punya house dia akan ada info lebih lanjut gimana bisa pindah atau enggaknya, tapi untuk yang batch 3 dia akan misalnya milih tadi linked, dia otomatis akan masuk house ala-ala gitu, menyesuaikan sama house-nya, komunitas yang dia pilih gitu. Jadi misalnya tadi Angel masuk ke ruang cerita Ketapang, berarti otomatis ke Kayong house-nya gitu. Gitu. Berarti menyesuaikan dengan internalnya gitu ya. Oke. Iya. Nah, sekarang yang baru kita bahas, maksudnya open recruitment membernya komunitasnya itu untuk leadersnya dulu ya teman-teman, belum ke membernya. Untuk membernya nanti akan ada info lebih lanjut lagi. Gimana Angel? Cukup dipahami? Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kak, di bagian assessment kan ada penilaian dari reflection. Mungkin bisa jelasin lagi, Kak, penilaian reflection itu dari mana dan gimana? Mungkin ke Kak Mimin nih. Halo, Kak Mimin. Halo, Iqbal. Bentar ya. Kakak ke slide yang itu dulu. Kita ke sana dulu ya. Wait. Oke, maksudnya yang reflection ini ya, yang key learning point gitu kan? Nah, jadi yang penilaian reflection itu maksudnya ketika kalian udah, yang ketika kalian udah selesai ngerjain suatu program gitu ya, pasti pada saat akhir ataupun pas udah selesai semuanya itu, kalian bakal dinilai pakai interview, kayak misalnya kalau di Impactful Ramadan Project itu biasanya kalau udah selesai program bakal ada sesi interview tuh. Pas akhir kalian bakal dinilai itu, disitulah akan ada refleksi. Kita ngelihat perubahan-perubahan kalian lewat interview tersebut maupun pakai observasi. Gitu. Oke. Gimana?
Gimana si itu? Siapa tadi? Si Vio ini? Nanti di akhir setiap kegiatan itu ada reflection gitu. Iya, betul. Akan ada apa ya? Kayak penilaian lah ya, ataupun kita kayak misalnya kalian di ICS nih, kayak kakak waktu udah mau selesai masa jadi student-nya, itu dikasih Google Form di mana kita merefleksikan segala hal yang udah kita dapatin di ICS gitu. Jadi disitulah terjadi refleksi penilaian di ICS-nya gitu. Cukup dipahami, Vio ini? Oke. Kita lanjut ya ke Wisdan tadi. Wisdan, Kak, akankah ada kemungkinan kalau masuk ke komunitas yang tidak kita pilih? Dan bisakah jika kita milih lebih dari 2 komunitas? Nah, gimana nih Kak Ran? Oke, Lebih dari 2 komunitas. aku jawab ya. Jadi misalnya kalau teman-teman udah buka linknya nanti, itu akan ada 3 pilihan komunitas. Jadi ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Nah, kita bakal prioritaskan pilihan pertama kalian dulu. Misalnya pilihan pertama kalian udah ditempatin, maksudnya udah ada yang ambil sebagai community leaders-nya, otomatis akan kita arahkan kalian ke komunitas kedua atau ke komunitas ketiga gitu. Jadi ada 3 pilihan komunitas nanti yang diberikan untuk kalian, dan ya nanti bakalan ada interview juga untuk nentuin kalian jadi community leader yang mana. Begitu. Oke, cukup dipahami, Wisdan? Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Ke pertanyaan Abdul Haris, Kak, untuk yang LinkedIn itu hanya mengenai lingkungan kah? Oke. Boleh dijawab, Karan? Oke, lingkungan yang di sini itu luas banget ya, Haris. Jadi nggak cuma tentang sampah, menyelesaikan masalah sampah, tapi mungkin bisa masalah-masalah lain kayak misalnya pencemaran polusi dan lain segala. Jadi ya tentang lingkungan sih, fokusnya lebih ke lingkungan yang agak luas gitu, nggak cuma satu masalah aja gitu. Gimana? Iya. Bisa jadi ke laut juga ya, Karan? Iya, Karena laut kan juga. Oke. Gimana Abdul? Paham? Cukup dipahami? Atau yang lain masih ada pertanyaan, masih kurang ngerti di bagian mana gitu? Ada lagi nggak? Dan salah pertanyaannya. Maksud saya bisa tidak jika maksud saya bisa tidak jika masuk menjadi anggota atau memimpin lebih dari satu komunitas. Oke, it's okay. Berarti dia mau memimpin 2 komunitas gitu. Bisa atau tidak, Karan? Bentar, aku coba baca ulang. Maksud saya bisa tidak jika masuk menjadi anggota atau memimpin lebih. Kalau untuk memimpin lebih dari satu komunitas itu nggak mungkin ya, Wisdan. Tapi kalau misalnya jadi member anggota lain, itu akan dibahas di session selanjutnya. Tapi untuk ini kan pemimpin, fokusnya ke pemimpinnya, itu nggak bisa lebih dari satu. Jadi fokusnya cuma satu aja. Nggak mungkin misalnya Bang Iqbal nih ngambil ruang cerita Ketapang dan Lingkit gitu. Itu bakal pecah fokusnya. Jadi nggak mungkin kalian bakal dapet megang 2 komunitas. Itu sih. Iya, betul. Nah, Kalau kemungkinan misalnya satu aja. Ya. iya, kalau misalnya memang mau ikut kegiatan komunitas sebelah itu nggak apa-apa, tapi sebagai apa ya, kolaborator mungkin, bukan sebagai member atau pemimpinnya gitu. Iya. Kegiatan bersama, kolaborasi. Kemungkinan bisa Iya. ya. Iya. Oke, ada lagi? Gimana Wisdan? Atau teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada, kita lanjut. Ada lagi nggak? Kakak boleh nanya nggak? Boleh Kamin. Silakan Mimin. Kalau misalnya nggak ada yang boleh nggak sih kita ngedaftar, maksudnya kayak nggak ada ngedaftar sama sekali untuk internal communities-nya? Maksudnya kita nggak mau jadi community leader gitu ya, Kak? Atau mendaftar apa nih? Mendaftar sebagai community leader atau member? Oh iya, bukan community leader, maksudnya member maupun community leader gitu. Jadi dia nggak ada daftar sama sekali di internal community-nya gitu. Oh, disarankan sih daftar ya, tapi untuk bahasan nggak boleh daftar sama sekali itu gimana ya? Kesannya jadi nggak aktif juga, tapi akan dibahas di session selanjutnya aja Kak, lebih clear-nya. Kalau misalnya tentang yang tadi nggak sama sekali. Otomatis kalau misalnya dia nggak masuk community leader, dia nggak bakalan dapat house. Jadi sebenarnya house itu wajib ya teman-teman. Jadi biar kalian ada teman buat support system ya, support system. Karena dalam house itu bakal jadi kayak keluarga. Jadi itu diwajibkan. Jadi nggak mungkin juga kalian nggak bakal nggak masuk sama sekali di salah satu community atau house nantinya. Kalau untuk community leader ini memungkinkan kalau kalian nggak daftar, tapi kalau nantinya untuk member dari community-nya itu kalian pasti harus daftar gitu. Berarti saat Itu, Kak ini Mimi. kita fokus ke Ya. itu dulu ya. Iya. Daftar jadi pemimpin komunitasnya gitu. Untuk Iya. membernya nanti. Iya, membernya menyusul. Bisa jadi juga dipilihkan ya Kak, dibagi gitu. Iya. Studentnya. Kalau membernya bisa jadi juga akan dibagi gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Angel. Kak mau tanya lagi, misalnya nih si A jadi leader LinkedIn, berarti dia jadi leader ala-ala. Gimana tuh? Dia tuh udah mimpin LinkedIn. LinkedIn itu kan komunitasnya, untuk hostnya itu ala-ala. Gimana, Karen? Iya, otomatis dia bakal megang ala-ala juga. Kalau dia udah jadi leadernya LinkedIn. Oke. Ini ya gitu. Aku cuma mau ngasih tahu ya ke teman-teman yang mungkin kelas 11, kelas 12, ataupun kelas 10, kayak jangan takut untuk ngambil kesempatan ini buat jadi mimpin komunitas, karena apa ya, bakal ngasih dampak besar. Kalian bakal lebih dapet kelihatan impact-nya kalau kalian bisa ngambil kesempatan ini sebagai community leader. Jadi jangan dilewatin. Deadline-nya juga diperhatikan ya teman-teman, karena beberapa tugas juga kemarin kalian pada molor. Nah, untuk kali ini jangan sampai kita molor lagi deadline-nya. Karena hal-hal seperti ini tuh nggak dapat di sekolah ya, sekolah formal itu belum tentu dapat gitu. Iya, karena kayak udah dikasih tempat, udah kasih kesempatan, jadi manfaatin baik-baik. Jangan apa ya, karena kita emang wadahnya buat kalian coba sebagai pemimpin. Nah, waktunya nih sekarang deh. Nah, jadi jangan dilewatin. Apalagi kegiatannya berdampak sekali ya, karena sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat untuk manusia. Oke, kita ada tambahan lagi Kak Mimin atau Karen? Maaf izin masuk ya. Dari aku benar kata Ran. Jadi seperti yang udah kakak sampaikan tadi, jadi your experience is your own responsibility. Jadi pengalaman kalian di sinilah yang memang harus kalian gimana ya? Kalian udah masuk ICS. Di sini tanggung jawab kalian untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengalaman gitu. Jadi lewat dari jadi community leader itu benar-benar kesempatan besar banget bagi kalian. Kapan lagi coba kita jadi pemimpin komunitas apa ya? Yang misalnya kalian dari kelas 10 itu bakal sangat benar-benar bisa mendidik diri kalian sendiri dan kalian nggak bakal nyesal jadi community leader di internal community ini.
dan bakal ngebantu banget untuk nambah kredit kalian, nambah impactful point kalian. Jadi berkesempatan besar untuk bisa jadi the most impactful student ya pada zaman kalian nanti gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Ran, ada tambahan Kak Ran? Yang sebenarnya udah disampaikan tadi ya, cuma aku lebih nekanin berkembang enggaknya kalian di impact, bukan karena wadahnya, bukan karena impact-nya, tapi karena kaliannya. Jadi apa yang bisa kalian dapatkan di sini itu karena kalian juga mau untuk mendapatkan hal itu. Jadi kalau misalnya kalian diem aja, tapi menurut kalian tuh masuk impact tuh udah bagus, tapi kalian diam aja tuh di impact, nggak ngapa-ngapain, ya itu nggak bakal berkembang. Jadi kalian berkembang atau enggaknya itu tergantung kalian mau gerak atau enggaknya. Betul gitu. banget. Ngambil kesempatan itu atau enggak. Iya, betul. Jadi kan gitu ya guys, jangan ya pada akhirnya nanti jangan nyalahin nyalahin tempatnya gitu, jangan nyalahin ICS lagi kalian nggak berkembang gitu ya. Jadi ini tergantung dengan kalian mau memaksimalkan fasilitas ini atau enggak. Udah disediakan nih ada kalian dikasih kesempatan untuk jadi pemimpin di komunitas. Nah disitulah kami ngasih kesempatan kalian supaya bisa kalian belajar jadi pemimpin. Nanti mungkin kedepannya bakal ada kesempatan-kesempatan lain di mana kalian bisa jadi moderator, kalian bisa jadi pemateri juga kayak gini. Jadi maksimalkanlah segalanya yang ada di ICS ini. Jadi Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Mimin dan Kak Ran. Wah, keren banget diskusi kita pada hari ini. Penyampaian materinya juga keren-keren banget. Selanjutnya kita akan ke post test, akan dikirim link kembali. Oke, buat teman-teman, ini linknya. Wah, bentar ya. Oke, terima kasih Bang Dimas. Teman-teman boleh diisi ya post testnya. Jurnal adalah salah satu aplikasi penting di dalam bisnis saya. Hampir 3 tahun saya memakai jurnal dan terbantu sekali.
くなっていた僕の目に映る君は綺麗だ明けない夜にこぼれた涙も君の笑顔に溶けてく変わらない日々に泣いていた僕を君は優しく終わりへと誘う沈むように溶けてゆくように染みついた霧が晴れる忘れてしまいたくて閉じ込めた日々に差し伸べてくれた君の手を取る涼しい風が空を泳ぐように今吹き抜けてゆく繋いだ手を離さないでよ二人今夜に駆け出してくHello, where you? Remember the 90s? Your computer could suddenly 우리들 만나고 헤어지는 모든 일들이 어쩌면 어린애들 놀이 같아 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 나르는 작은 요정들의 슬픈 이야기처럼 그러나 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 한결처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 궁전으로 갈 수도 있어 난 오직 그대 사랑하는 마음에 바보 같은 꿈 꾸며 이룰 수 없는 조금의 나라로 길을 잃고 헤매고 있어 그러나 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꿈결처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 궁전으로 갈 수도 있어 난 오직 그대 사랑하는 마음에 밤하늘을 날아서 그대 잠든 모습 바라보다가 입 맞추고 날아가고파 하나 둘 셋 그러나 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꿈결처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 궁전으로 갈 수도 있어 궁전으로 갈 수도 있어 궁전으로 갈 수도 있어 감사합니다. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating?
like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Ooh, she gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. All that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. What's up, guys? This is Kurt, and that was AJ Raphael singing Cheer. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable. 처음 널 만나는 날 노란 새송이 장미를 들고 룰루랄라 신촌을 향하는 내 가슴은 마냥 두근두근 생머리 휘날리며 나를 향해 손을 흔드는 너 머리에서 발끝까지 나를 사로잡네 이야해로 네가 좋아 너무 좋아 내 모든 걸 주고 싶어 너에게 많은 네 마음 난 꾸미고 싶지 않아 언제까지 너와 함께 있을 거야 yeah. 교수님 제가 많이 좋아해요. 룰루랄라 신촌을 누비는 내 마음은 마냥 이야애로 여보세요 나의 천사 어떻게 내 마음을 훔쳤나요 괜찮아요 나의 천사 가져간 내 마음을 고이 간직해줘요 네가 좋아 너무 좋아 내 모든 걸 주고 싶어 너에게 많은 내 마음 난 꾸미고 싶지 않아 네가 좋아 너무 좋아 내 모든 걸 주고 싶어 너에게 많은 내 마음 난 꾸미고 싶지 않아 밖에 비가 와 알지. 언제까지 너무 좋아. 가자. Tes kedengaran suaraku?
kedengaran Iqbal. Oke, selanjutnya resume itu ya, resume materi hari ini nanti dipost di story IG. Kemudian ada presensi juga nanti dikirim di grup ya. Ntar dulu dikirim. Kayaknya udah itu, template-nya udah dikirim di grup. Nah, untuk link presensinya itu ya. Mungkin langsung aja ya kita membahas tes yang udah dikerjain tadi ya. Atau menunggu, Kak Mimin? Oke, ada yang kelihatan belum? Loading, oke. Oke, udah Kak. Langsung aja ya pembahasan ya. Oke, jadi inilah oke. Jadi inilah jawabannya. Maksudnya, oke. Pertama, soalnya adalah langsung aja ya. Fahmi menjadi seorang project leader di Impactful Ramadan Project dengan kredit 100. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, ternyata Fahmi ini mendapatkan skor 90%. Jadi, berdasarkan kasus tersebut, berapakah Impactful Point yang didapatkan oleh Fahmi? Jadi, jawabannya adalah 900. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Ada yang masih ingat semuanya? Ada yang masih ingat nggak? Gimana? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Yuk, ada yang mau jelaskan? Atau ada yang benar nggak? Jawaban yang benar ada? Atau mungkin nebak-nebak, wah benar. Waduh, gitu ya. Jadi kalau pilihan ganda emang kebanyakan rentan dengan tebakan. Oke, jadi caranya itu adalah 90% itu dikali 100, dapat 90 kan. Nah, 90 itu nanti dikali dengan 10 gitu. Jadi 900. Kenapa sih dikali dengan 10 lagi? Kenapa enggak 90 aja? Karena kalau 90 itu terlalu kecil. Jadi makanya dikalikan 10 lagi supaya nilainya lebih besar gitu. Nah, kemudian tujuan dari Impactful Curriculum. Tadi udah mendengarkan penjelasan kan, tujuan Impactful Curriculum itu apa? Nih. Nah, ini ya. Jawabannya adalah menciptakan community leaders kini dan juga masa depan. Harusnya ini udah benar semua ya. Terus, apa itu SDGs? Nah, SDGs tadi adalah Sustainable Development Goals kalau dalam bahasa Indonesia-nya tujuan pembangunan 169 capaian yang terukur, perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan. Terus juga merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia ya. Gunanya untuk apa? Untuk mengakhiri kemiskinan, untuk mengurangi kesenjangan, dan untuk melindungi lingkungan. Terus, dalam Impactful Curriculum, program kegiatan di ICS dibagi menjadi 2. Nah, tadi udah dijelaskan juga, jadi dalam Impactful Curriculum ada 2 jenis produk. Yang pertama adalah Community Development Program, terus Class Training Development Program. Nah, kalau Class Training tadi, itu gimana? Ya, pokoknya kalau kelas training untuk pengembangan diri sendiri, terus kalau community development itu kita yang nyemplung langsung memberikan dampak di komunitas kita ataupun di masyarakat gitu ya. Itulah. Oke. Terus ada berapakah jumlah internal communities ICS sekarang? Nah, mungkin ada yang terkecoh, ada yang jawab 13 ataupun yang lainnya. Sebenarnya tapi udah dijelaskan ya sama Kak Aran tadi ya. Jumlah internal communities ICS sekarang tuh ada 10. Nah, sebenarnya dulu 13, tapi dikurangi ataupun dikeluarkan, bukan dikeluarkan ya, tapi udah dipisah jadi internal communities lain gitu. Jadi sekarang tinggal 10 gitu. Terus, apa itu internal communities di ICS? Nah, jawabannya adalah salah satu community development program ya, dan juga komunitas internal naungan ICS. Kalau ini udah jelas ya, yang komunitas internal naungan ICS ini udah jelas banget. Dan ternyata internal community ini juga salah satu community development program gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah dalam membuat
program kegiatan di ICS, kita harus seperti peningkatan pengetahuan dan kemampuan dan juga perubahan sikap. Nah, hal ini merupakan prinsip dari outcome based evaluation. Nah, tadi udah dijelaskan juga ya. Semoga teman-teman pada benar ngerjainnya. Nah, terus selanjutnya adalah yang merupakan prinsip dari impactful curriculum. Jawabannya adalah beneficiaries centric problem based learning. Nah, kenapa kalau yang kedua ini salah? Yang outcome based evaluation sama output based evaluation salah? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa tuh? Banget ya, kita saling ngobrol di sini. Yeah. Yang bikin salah adalah yang output based evaluation. Nah, sebenarnya outcome-nya benar, tapi output-nya salah. Terus yang salah lagi yang project based learning. Itu sebenarnya problem based learning, bukan project based learning. Tapi kalau yang challenging environment-nya benar. Jadi ini ya jawabannya. Oke. Terus selanjutnya adalah yang merupakan future skill yang difokuskan di ICS. Tadi ada 4 kan. Yang pertama self leadership, yang kedua interpersonal skills, terus cognitive skills, kemudian basic digital skills. Semuanya benar ya? Oke. Terus selanjutnya community leaders. Nah, yang merupakan contoh dari community leaders. Kalau misalnya tadi mendengarkan tentang community leaders itu apa, harusnya bisa menjawabnya ya. Jadi semuanya ini merupakan contoh dari community leaders. Maksudnya tadi gimana sih? Maksudnya dengan profesi apapun itu, sebagai apapun kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat sekitar kita. Contohnya Evinka nih, yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kedua, Rafina, yang bisa mengaplikasikan nilai-nilai kepemimpinan leaders value dalam kehidupannya. Jadi sebagai community leaders wajib sekali bisa menerapkan leaders value ya dalam segala aspek kehidupan kita gitu. Kemudian yang ketiga, seorang guru yang membuat taman baca di kampungnya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, karena dia bisa menggerakkan, bisa membuat dampak positif untuk orang-orang di kampungnya. Misalnya orang-orang di kampungnya ini literasinya rendah, akhirnya dia guru ini membuat taman baca supaya orang-orang menjadi hobi membaca, bisa menjadi minat bacanya dan literasinya menjadi lebih tinggi gitu. Terus yang keempat, seorang dokter yang membuat kegiatan senam sehat di RT-nya. Nah, ini kan berarti dia memanfaatkan profesi dokternya ya, menjadi community leaders yang baik gitu. Terus yang selanjutnya adalah Kristi yang bisa menggerakkan masyarakat kepada perubahan baik. Terus Wijdan yang bisa memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Jadi semuanya merupakan contoh dari community leaders. Itu aja sih. Jadi itu ya pembahasannya ya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Mimin. Oke, teman-teman ada yang benar semua nggak sih? Atau salah satu Kak? Salah satu Bang? Salah dua Bang? Oke, kita lanjut ke sesi dokumentasi aja ya. Buat teman-teman kita di sesi akhir-akhir nih, boleh on cam dulu. Kita akan dokumentasi lagi. Wah, Pinka di mana itu? Bener satu Bang. Nggak apa-apa. Setelah ini dipelajarin lagi, diulang. Ayo teman-teman, boleh on cam. Besok jangan lupa untuk join lagi ya teman-teman. Jangan di skip kalau bisa. Iya, betul. Betul banget, karena besok sesinya yang benar-benar berat ya, harus dijalani banget. Karena besok Kak Chandra nih yang ngisi materinya dan tentang IPDP. Jadi kalian nanti habis selesai selesai program itu bakal disuruh bikin IPDP yang kalau misalnya kalian nggak ikut kelasnya bakal aduh gimana nih ngerjainnya, nanti bakal repot sendiri nih mentornya yang ngeladenin kalian karena kalian belum ngerti gitu ya. Harus ikut pokoknya. Harus wajib ya. Oke. Operator boleh? Oke, terima kasih. Kita mulai ya.
Dari slide pertama, 3, 2, 1. Ulangin. 3, 2, 1. Pose terbaiknya dong. 3, 2, 1. Oke, di slide ke... Oh, satu aja ya. Oke, terakhir dong. Hidupin. Boleh mention ini? Love-nya. Oke, udah peka semuanya. Oke, nanti kalau mati hidup lagi. Semuanya yuk. Yuk. Love. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, makasih Bang Dimas. Oke teman-teman, Abang ingetin lagi, jangan lupa resume story-nya, jangan lupa bikin, dan jangan lupa juga isi presensinya wajib itu. Karena kalau nggak presensi sayang banget, padahal hadir hari ini gitu. Oke, jangan lupa juga besok kita ada kegiatan ION yang keempat, pertemuan keempat, pastinya keren banget untuk besok. Sayang banget kalau dilalui gitu. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ION pertemuan ketiga ini yang sangat luar biasa, kita tutup dengan doa. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, baik teman-teman, jangan lupa besok join lagi. See you tomorrow. Mimin, Karen, dan teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Banyak. See you. Terima kasih juga Isbah yang udah masuk, padahal pasti hektik banget deh sama perkuliahannya. Aduh. Iya, bener banget. Keren. See you guys besok.